Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahlana min abwabil ilmi wa la tu'ashir lana bi laili wa nahar innaka ala kulli syai'in qadir. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulillah khud biyadi kholatilati adrikni. Membadu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beristighfar kepada Allah dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah pagi ini bersyukur kepada Allah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan rata-rata sebagian besar kita melakukan sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Alhamdulillah pagi ini berzikir mengingat Allah dengan sepenuh kesadaran kita, kesadaran fisik, kesadaran pikir, kesadaran rasa, kesadaran hati, dan kesadaran rohani disatukan, diamrgen untuk mengingat Allah. Dan alhamdulillah pagi ini kita sama-sama membacakan surah Yasin dan surat At-Taghabun. Dalam surat Yasin banyak makna-makna, arti-arti yang harus diterapkan di dalam hidup. Dan kaifiatnya begitu banyak. Membaca surat Yasin bahwa pada hari ini penuh, hari ini segala kebutuhan kita akan dipenuhi. Membaca surat Yasin kalau tiap hari dilakukan, baik pribadi apalagi berjamaah, maka matinya akan disamakan dengan orang yang mati syahid. Saking beratnya kalau bisa dilakukan tiap hari. Membaca surat At-Taghabun, insya Allah kita akan terhindar dari segala balai orang-orang yang berniat tidak bagus. Dan insya Allah dengan membaca surat At-Taghabun kita mampu menghitung-hitung diri kita sebelum nanti kita dihitung. Dan cara membaca surat At-Taghabun yang paling akhir luar biasa. Ya, menyatakan awal sampai akhir. Alimul ghaib wa syahadatu azizul hakim. Ya. Yang menguasai alam yang gaib dan alam yang nyata. Alimul ghaib wa syahadah. Dan alam yang nyata hanya Allah yang maha bijak. Nah, ini hidup kita ini ada 2 alam. Ada alam nyata dan alam yang gaib. Maka kita harus mampu menempuh alam yang nyata, alam yang gaib. Yang gampang aja, saya tadi pagi Karis belum datang. Tapi begitu yakin dia ada. Begitu dilihat benar ada. Karena dia lain dari yang lain. Kalau nyebut beda. Dia sepenuh hati. Ketahuan. Padahal saya tidak melihat. Kalau tengah malam tiba-tiba baknya bulat, nah dia tuh pasti. Nggak ada yang sama nyebut baknya. Coba. Hampir kayak bu. Dia. Bu! Apa? Kalau dapat pelan-pelan. Tapi kalau ngaji enggak. Pelan-pelan agak enggak yakin gitu. Ya. Kalau kamu ada dulu Wahyudin. Nggak ada tuh. Belum ada yang setara dia. Mestinya komando tuh kayak dia. Walaupun orangnya tidak ada, kita rasakan itu. Wahyudin itu benar-benar komando itu dirasakan. Nah, miriplah kamu sedikit, 70%, tapi masih kalah sama Wahyudin. Susah. Nggak bisa lah kita. Padahal dia juga kehidupannya bukan di kota, barangkali ya di sana. Orang mana dia? Jambi.
Jambi juga jauh lagi kali dia cuma melihat komandan menyiapkan pasukan begitu hebat. Saya pun nggak bisa nirunya. Cuman kurang lebih kayak begitu. Ya, tapi ada yang tidak disangka. Saya pikir Herman orangnya udah hitam, tinggi, besar, paling berat badannya, paling tegas. Tapi tengah-tengah dia tadi. Itu baru kali ini. Besok siapa yang ini? Giliran siapa coba yang belum pernah jadi komando? Maaf. Angga mah udah sering. Angga itu tuh, Angga supir. Sama kamu, Wawan. Ya, coba semangat SHI. Itu kalau ketawa, ya, Mang gitu-gitu juga bisa. Cuman itu Fajar setiap ini kok nggak pernah tepat-tepat. Begitu. Indonesia ke sini. Ayo nggak pernah itu. Indonesia kaget ke sini. Ke pinggir. Perlu berapa tahun. Ya. Ya karena apa? Tidak sungguh-sungguh. Apa saja yang tidak sungguh-sungguh tidak akan kita tercapai. Tapi ada titipan. Ya Allah, ya Rabbi. Saya pikir ya. Penting tuh. Napas 3 aja saya kasih tahu napas 3. Maka tiap hari ini ada yang saya harus terangkan. Ya bukan kesalahan kurang dalam. Waktu napas 3 tarik napas. Mengeluarkan buka matanya. Begitu ditarik tutup matanya. Tarik. Apalagi ini sekuat-kuatnya maram. Sekuat-kuatnya buka. Oh gitu. Itu aja belajar dulu. Atau awal itu sikap. A'udzubillah. Nah, 2 aja. Sikap sama napas 3 hap. Dibuka matanya. Ketika tarik, perapkan sekuatnya. Ketika dikeluarkan, dibuka. Ketika narik, Allah. Buka, Allah. Itu ketika dalam napas 3 aja. Nggak usah keseluruhan, melatih itu aja. Ketika Allah. Ya. Ketika ditiupkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Ketika jami'ul wujud. Semua wujud dari Allah. Jadi tidak kelihatan. Hanya wujud Allah yang ada. Ketika dibuka, Allah. Itu alimul ghaib wa syahadat. Yang gaib tidak kelihatan. Begitu dibuat, syahadat ternyata ada. Ya. Menyaksikan kita. Jadi, Allah. Napasnya ditarik. Allah. Ketika narik napas itu masuk. Hidup itu masuk. Ketika mengeluarkan, hidup itu dikembalikan. Maka orang hidup itu hanya 2. Narik napas dan mengeluarkan napas. Kenapa disebut narik napas dan mengeluarkan napas? Narik napas dimasukin kehidupan. Mengeluarkan napas dikembalikan kehidupan. Karena orang meninggal itu disebut menghembuskan napas yang terakhir. Ya kan? Tarik napas, masukkan kan Allah. Dikembalikan lagi dari jami'ulnya wujud dikembalikan ke jami'ul asma. Allah. Dikembalikan kepada Allah. Ketika kita ditutup tarik, kalau sekuat-kuat tarik napas, maka kita tidak melihat apa-apa, maka kita tidak mendengar apa-apa, maka kita tidak memikir apa-apa. Sedalam-dalamnya. Nggak mikir apa-apa. Ketika mengeluarkan, baru kehidupan. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah kembali kepada Allah. Ya, tapi saya lihat tadi pas di puncak-puncak yang ngantuk, rata-rata hampir tertidur. Itu saya perhatikan kalau selama zikir itu, ketika kita mau abdulu dikri fa'ala manahu la ilaha illallah.
Padahal itu puncaknya segala zikir. Rata-rata tertidur. Yang saya mau tanya, bagaimana caranya supaya tidak tidur? Supaya tidak ngantuk di situ. Maaf. Gimana? Dek? Ada yang punya usul nggak? Ada yang punya usul nggak? La ilaha illallah. Ada punya usul nggak? Supaya tidak ngantuk. Ini sejarah nih. Sejarah. Dan punya usul nggak? Supaya tidak ngantuk pas di tengah-tengah itu. Ah? Oh, baca wiridnya lantang. Itu usulan bagus. La ilaha illallah. Itu menyebut illallah tuh kayak guntur guru itu. Kalau di Abah Anom dulu, zamannya Abah Anom. La ilaha illallah. Itu illallah ya itu dalam semua. Ya, tapi Suralaya zaman baheula. Ya begitu. La itu Abah Anom. Ilaha illallah. Nggak ngantuk jadinya karena ditetekan, betul-betul dimasukkan. Padahal seabdol-abdolnya, sesempurna-sempurnanya dikir adalah la ilaha illallah. Nanti saya jawab, nggak dijawab sekarang, besok mudah-mudahan kita jawab supaya tidak ngantuk. Apa gebrak 8 dulu? Ya kan, di dalam gebrak 8 gimana? Mulyani medal, Jayang hero, sampurna nipati, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kudang maksudnya. Barangkali sekerasnya, ya. Barangkali itu salah satu usulan. Supaya di tengah-tengah itu pas ngantuk, ya. Yang mudah-mudahan begitu menjemput mau senam tidak ngantuk. Nah, kenapa ngantuk? Kenapa kita resah? Kenapa kita tidak menentu? Kenapa kita tidak pasti? Kenapa tidak yakin? Kenapa masih harus dipecut? Kenapa orang harus dimotivasi? Biasa rata-rata tidak mengerti apa yang dimaksud. Tidak mengerti akan tujuannya. Senam ini untuk apa? Untuk kesehatan jasmani dan rohani. Nggak ada. Senam yang utuh untuk kesehatan jasmani dan rohani sesuai dengan syariat Islam. Nggak ada. Belum ada nih kali ini nih. Mahal. Senam kesuburan jasmani, kesehatan jasmani lagi di sekolah dulu, Mas Asep, ya. Itu dari Taiso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Itu dari Taiso. Senamnya orang Jepang menghadap ke matahari. Tuh. Ada sekarang begini. Itu dari yoga. Kebiasaan orang India. Ada yang dari Tai Chi. Tai Chi. Tapi ujungnya mereka punya ajaran. Maka kesimpulannya itu dari Kiai Hasan Mutawakil, alhamdulillah ketika melihat senamnya, alhamdulillah masih ada satu orang umat muslim yang memikirkan kesehatan lahir dan batinnya untuk umat muslim juga. Alhamdulillah, melihat senam ini begitu jawabannya. Alhamdulillah masih ada umat muslim yang memikirkan kesehatan umat muslim. Bahkan bukan kesehatan, kekuatan untuk melawan segala hal-hal yang mungkar. Kan? Kuat, kekuatan. Bahkan bukan kekuatan untuk mempersatukan semua umat muslim. Bukan untuk dipertentangkan. Maka hati-hati ketika dipertentangkan, aneh. Zaman sekarang kan, jadi sekali lagi, mesti tahu tujuannya, pasti tujuannya begitu. Saya tidak bayangkan, orang tuh ada kelasnya sampai usia 40, dia lain. Nilainya, kadarnya, kayak kelapa, minyaknya beda. Makin tua, makin berminyak. Kan makin tua, makin berminyak. Batu juga makin tua, makin berharga. Batu yang paling keras, intan, makin berharga. Emas, tembaga berbeda. Makin tua, makin berkadar, makin berharga. Ini juga makin tua. Kalau engkau lahir, wajibnya dipelihara kesehatan, apa biarkan jangan sehat? Hah? Wajib dipelihara apa biarkan? Enggak. Nggak kedengeran. Pelihara.
Karena kita udah diberikan hidup, pelihara. Maka doa, ya Allah, berikanlah kesehatan jasmani dan rohani. Berikanlah Allahumma tawil umur panjang umur karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Kan gitu. Pelihara. Tapi orang makin tua, makin dihormat. Orang paling enggak umurnya yang dihormat. Untung-untung pengalamannya dihormat. Untung-untung pemahamannya yang dihormat. Untung-untung pengertian yang dihormat. Kan? Tahu tak tujuan senam teh untuk kesehatan jasmani dan rohani. Camkan baik-baik. Ikat baik-baik. Biasa orang tidak tahu tujuan. Ya. Sekarang tujuan makan untuk apa? Biar kenyang. Kalau udah kenyang untuk apa? Mampu mendirikan sholat. Tuh, mampu baca Quran, mampu ngaji, mampu beribadah, mampu berbuat kebaikan dalam segala kan. Itu tujuannya makan. Ya kan? Untuk menopang kehidupan supaya bisa beribadah kepada orang. Sampai makan aja nggak tahu tujuannya. Pada tiap hari kita makan. Ayam aja tahu dia makan cok. Subuh-subuh kong korongok. Ngebangunin kamu, Hib. Cok penuh supaya pagi bisa berbunyi. Membangunkan untuk sholat subuh kong korongok. Ayam aja tahu tujuannya. Jadi ada yang salah tujuan. Makan berlebihan sampai muntah-muntah. Apa itu tujuannya makan? Itu mah makan untuk makan. Zaman baheula, kayak zamannya Romawi, ada kolam untuk muntah. Kalau makan udah kenyang, supaya bisa makan lagi, dilogok lagi nih. Logok, dipuntahin. Itu kolam untuk muntah. Apa itu tujuan makan? Makan itu untuk menopang bisa hidup, untuk mendirikan sholat. Ya, itu tujuannya makan itu. Tujuan makan itu untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Kan tujuan hidup ini apa? Nggak ada. Tujuan itu adalah untuk bisa menghadap, untuk beribadah kepada. Ini kayaknya ringan, tapi penting. Ya. Coba saya bilang sampai mabuk, makan minum itu tujuannya untuk beribadah. Minum, sampai minum bir, kurang enak, tambah spiritus, kurang enak, tambah minyak tanah, kurang enak, tambah solar, kurang enak, tambah tai cikolomeran, atau pingsan, atau maut. Apa itu tujuan makan? Tujuan makan aja kita mesti tahu. Jadi setiap sekarang, ya, coba. Kita mau pulang, karena kemarin tuh, kemana? Ke Jambi ya kamu itu? Ke Riau. Ya. Tujuannya pulang ke Riau. Beli karcisnya kemana? Ya ke Riau. Kalau tujuannya ke Riau, beli karcis ke Bandung, cocok nggak? Nggak cocok. Atau diam di terminal, ada yang nanya, kamu mau kemana? Nggak tahu saya kemana. Beli karcis nggak? Beli kemana aja, terserah kamu. Atau ngaco. Ibarat kita nih nggak tahu tujuan. Ya kan? Paham kan nih yang dimaksud? Cicing di terminal. Nah, saya cicing di terminal Cibadak ya. Ditanya, bapak ke mana? Terserah beli karcis ke mana wae. Nah, ibarat gitu jelema yang tidak punya tujuan. Orang yang tidak punya tujuan tuh begitu. Ya kan? Terserah. Bapak saya mau diantar kemana aja. Beli karcis kemana aja. Ya kan orang bingung jalan kemana tujuan. Setiap perbuatan harus tahu tujuannya. Ya. Setiap perbuatan harus tahu. Nyapu tujuannya apa? Caang bulan 14, caang jalan sasapuan. Ya gitu kan. Melihat yang udah disapu tuh enak hati tuh. Jembar manah itu. Luas rasanya lega. Tapi muka lalotor tidak. Tujuannya tahu. Nyelis tahu nggak tujuannya apa? Untuk ngebantu si pacar di lapangan. Makan tahu nggak tujuannya apa? Tidur tahu nggak tujuannya apa? Supaya kita bisa bangun, bisa segar dan untuk beribadah kepada Allah. Tujuannya begitu. Nah, coba. Secara keseluruhan, ini paling sering saya bicara. Hampir setiap bicara selalu menuju kepada itu. Tujuannya hidup ini untuk apa? Enggak. Hah? Ibadah. Ibadah ke siapa? Lain kata kacaringin. Tujuan hidup itu wa ma khalaqtu jinna illa liya'budun. Apa saja perbuatan kita arahkan kepada. Kayak tadi. Makan untuk kenyang, kunjang untuk menopang hidup, hidup untuk beribadah kepada Allah.
Melak padi untuk apa? Untuk bisa jadi beras. Beras untuk apa? Untuk dimakan. Tidak dimakan sendiri, dimakan rame-rame untuk ibadah bersama-sama dan jadi manfaat bersama-sama. Tujuannya untuk apa? Untuk tujuannya ibadah kepada Allah. Jadi hidup ini tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau begitu, orang yang berangkat kemarin ngerti nggak? Berangkat umroh, ngerti nggak tujuannya apa? Melaksanakan rukun yang kelima. Tujuannya itu ibadah. Supaya apa? Begitu melihat Ka'bahnya sudah ibadah. Ya kan? Sholli pada subi rok'ataina mustaqbila kiblati Ka'bah. Allah terlihat. Kan gitu. Masih ingat nggak? Dan Allah tuh udah ngeliat Ka'bah tuh. Langsung kelihatan. Setiap hari 5 waktu Allahu Akbar melihat Ka'bah. Tujuannya itu supaya tetap Ka'bah tuh ada. Para nabi itu ada, Nabi Ibrahim itu ada. Bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim itu ada. Karena ada yang diperbuatnya dulu, jelas. Bukan ngarang-ngarang itu, ada. Karena yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Nabi Ismail itu ada hijri. Nabi Ismail itu ada. Nabi ada nggak? Ada. Karena itu kita jarah ke Madinah. Ada, buktinya ada. Yakin nggak? Harus yakin. Tapi yakin, yang saya yakin-yakinnya umat Islam udah jelas. Itu supaya diyakinkan secara lahiriah. Jadi ibadah fisik. Ya gaya. Yakin kan kamu lihat makam Rasulullah, kamu masuk ke makam Rasulullah? Ah? Ya. Enggak. Ah? Ya di Raudhah itu kan makam Rasulullah kamu tuh. Bahkan Raudhah itu akan diangkat ke surga. Yakin nggak? Yakin. Kalau kita duduk di situ, kau mengalami naik ke surga. Karena itu akan diangkat ke surga. Siapa yang pernah duduk akan diangkat ke surga. Harus yakin. Nah, jadi tujuan daripada hidup ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan salah membidik. Kayaknya biasa, tapi dalam kenyataan tidak diperhatikan. Hidup asal ngagelejangannya itu yang membuat kita resah. Itu yang membuat kita tidak yakin. Perintahnya untuk sehat, apakah untuk sakit kita ibadah ini? Ibadah untuk supaya sehat apa supaya sakit? Ibadah itu kasih sayang Allah, apakah siksaan dari Allah? Hah? Kasih sayang Allah. Karena itu tujuan ibadah itu untuk agar Allah ridho kepada kita. Jemput keridhaan Allah dengan apa yang kita bisa. Jemput keridhaan Allah dengan apa yang kita punya. Dan Allah menciptakan tuh nggak mungkin ciptaannya akan dirusak. Pasti cinta terhadap ciptaannya. Ada tujuannya begitu. Maka kita ibadah supaya cinta sepenuhnya untuk menggapai keridhoannya Allah. Apa saja dalam hidup ini kalau begitu untuk mencapai keridhoannya Allah. Usaha untuk mencapai keridhoannya Allah. Bukan untuk dimiliki sendiri, perintahnya oleh Allah supaya zakat, sedekah, berbuat baik kepada yang lain. Jadilah manusia yang banyak manfaatnya untuk manusia lain. Bukan untuk keserakahan pribadinya. Bukan untuk dimakan untuk pribadinya. Ilmu juga begitu. Ajarkan ke si Fahri. Tanggung jawab siapa tuh? Kang Am. Kang Am kasihan mana nggak masak. Kamu Herman kan nggak ada ini. Coba ajarkan si Fahri. Tanggung jawab siapa? Maka Mang serahkan tak kabeh tak ke kamu dan coba si Fahri ajarkan. Ya. Itu ibadah, berbagi ilmu. Itu belajar ibadah itu begitu. Tujuan ibadah itu berbagi ilmu. Jadi suruh, kalau ada dalam keridhaan Allah, apakah bahagia, apakah sengsara? Hah? Tuh. Apakah tersiksa, apakah jembar hidup kita ini kalau dalam keridhaan Allah? Kalau dalam keridhaan Allah, di neraka sekalipun malaikat yang suruh jaga neraka, tidak akan merasa tersiksa. Mulai orang pegawai tahanan penjara
Tapi yang digaji oleh negara yang menjaga tidak akan tersiksa. Maka di hidup di dunia jangan merasa tersiksa. Ini bukan penjara, tapi keriduan Allah semuanya. Ya kan? Nah tujuan ini, sekali lagi tujuan ini tujuan yang penting kan. Ya. Jadi untuk mencapai ibadah kepada Allah supaya kita ada di ridho Allah. Kalau ada di ridho Allah, setiap saat, setiap keadaan, setiap hari, setiap situasi, kita harus jembar dan bahagia. Senang, tenang, jembar dan bahagia. Mengerjakan sesuatu, jembar dan bahagia. Karena kita sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Kalau kita ada dalam perintahnya Allah, artinya kita dalam kebahagiaan. Maka tiap hari 31 kali ditanya, Pabi ayi ala irobikuma tukadiban. Nikmat manakah nikmatku yang engkau dustakan? Coba nikmat manakah? Tidur kenikmatan, bangun tidur kenikmatan, sarapan kenikmatan, sholat kenikmatan, semuanya kenikmatan. Jadi umat muslim, umat mukmin harus bahagia hidupnya. Tidak resah, tidak ragu. Karena punya tujuannya pasti. Orang kaya sekaya-kayanya pulangnya nggak dibawa. Yang dibawa apa? Kebaikan dan keburukan. Kan gitu. Jadi sekali lagi tujuannya hidupnya untuk ibadah kepada Allah. Agar mencapai keridhaan dari Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita. Sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Pasti hidup kita bahagia. Kan dicari bahagia merenan. Ya. Cari bahagia apa cari sengsara hidup ini? Bahagia. Untuk bahagia apa? Ibadah kepada Allah sehingga Allah ridho. Ajul keriduan Allah dengan apa yang kita punya. Gapai keriduan Allah dengan apa yang kita bisa. Tapi tambah terus kebisaannya. Tapi tambah terus kebisaannya. Jadi sekali lagi. Keriduan Allah itu yang kita cita-citakan. Keriduan Allah itu yang kita tujuan. Keriduan Allah itu yang kita maksud. Beribadah kepada Allah itu tujuannya hidup. Jangan sampai salah. Kalau beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan fasilitas yang terbaik. Baik di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai salah. Nah, sekali lagi. Sekarang. Siapa? Wan, kamu ngantuk kehendak kamu atau kehendak Allah? Kamu ada di sini kehendak Allah atau kehendak kamu? Kehendak Allah. Ya. Man, kamu di sini kehendak kamu atau kehendak Allah? Semuanya karena iradahnya Allah. Digerakkan oleh Allah. Ya, enggak. Kamu jadi supir. Bisa bawa mobil kehendak kamu, kehendak Allah. Kehendak Allah. Semua. Tidak ada satu batang ranting pun, daun yang gugur pun, semuanya karena Allah. Tidak ada satu kedip mata pun, semuanya karena Allah. Kalau karena Allah, ada dua. Ada kodo, ada kodar. Ada dua. Semuanya kalau sudah terjadi adalah kehendaknya Allah. Kalau kehendaknya Allah tinggal satu alatnya. Kalau kita sudah berusaha, maka semuanya sudah kehendak Allah. Sudah iradahnya Allah kalau kita sudah berusaha. Tapi hasil bukan kita yang menentukan. Allah yang menentukan. Maka pertanyaannya wajib hasil atau wajib ikhtiar? Ikhtiar, usaha. Kalau hasil Allah yang menentukan. Nih ada cerita orang mau berangkat. Haji ngumpulin tukang sol sepatu di satu belahan di wilayah Mesir, ngumpulin pengen berangkat haji. Pas waktunya ada seseorang yang minta tolong pas waktunya berangkat, mau dibayarin nih mau berangkat umroh, berangkat haji. Pas waktunya mau berangkat, tiba-tiba ada orang tua yang sakit, yang perlu pertolongan, yang berhubungan dengan nyawa. Maka semua yang untuk berangkatnya dipakai ngobatin orang tua. Tapi tiba-tiba ada pengumuman bahwa di sana sesungguhnya semua yang berangkat haji itu tidak diterima. Tidak diterima yang berangkat haji. Tidak diterima. Diterima ini gara-gara satu orang. Satu orang yang ikhlas harusnya berangkat haji, dia tidak berangkat haji, tapi mengobati orang yang sakit dalam keadaan sakarat tubuh. Tuh. Kan begitu. Ada lagi. Coba bayangkan.
ada yang aneh. Ini mah di kita nih, kebetulan orang Sunda, nan turunan orang Banten deket ke Baduy, Mas. Kabaran jadi kenek. Kenek itu kalau di pool bis itu kan banyak. Ada bis yang udah butut. Dia setiap bagian gajinya, asal dia udah dapat makan, ditaruh di tank bensinnya. Bensin kan ada tuh, bisa dibuka, ditaruh di situ. Taruh di situ. Cita-cita yang berangkat umroh. Tah, seorang kulon tetapi turunan Baduy. Tenina ini. Mau berangkat umroh cita-citanya. Kan kenapa ditaruh di dalam tempat bensin? Sebab orang tidak akan nyangka naruh duit di tempat bensin. Ya, kan nggak mungkin. Tapi ini mah mau apa bis yang udah tidak jalan kan. Tapi tidak mungkin kan ditaruh di tempat bensin. Dina waktunya perasaan dia udah cukup. Berangkatlah. Nanya ke travel. Saya tuh asar. Ulah yang berak mangkat cina ke rumah. Ya, di mana duitnya cina kita. Disamperkan ke travel hijau perempuan, hijau laki-laki. Begitu mau dibuka, kaget orang. Menyanyian duit di tempat bensin. Gitu. Begitu dibuka, ternyata udah cukup duitnya kurang kene. Ayo barang diserahkan teh, itu cukup. Ngaing tewasa aja. Gitu penturunan mah. Ngaing tewasa. Anu kawasa mah angin gusti. Ngaing tewasa. Anu kawasa angin gusti. Ngaing tewasa aja. Eta si travel karunyaun. Kesian, arek berangkat ngumpulkan duit. Tungtungnya ditamahan. Ngaing tewasa ditamahan kita. Tungtungnya diberangkatkan. Tapi kan itu pasrah ngaing tewasa. Ngan ini pelajaran bagi kita ngaing tewasa. Anu kawasa mah angin Allah. Lah yang tercukup duitnya cukup. Nah jadi tempat dina tank bensin. Kudu nama kaduru kata duit. Henteu da ngaing tewasa. Tak hidup tuh. Orang yang ngaing tewasa. Insya Allah bahagia hidup. Itu yang disebut qanaah. Terima apa yang sudah terjadi. Wajah kamu begitu man harus bersyukur kepada Allah. Terima kasih. Beda dengan yang lain. Kamu lebih tampan, kamu lebih hebat, lebih kuat. Tewasa da Allah anu maparin. Nah, itu qanaah. Makan kamu berapa hari ini itu tewasa. Dan memang semuanya udah ketentuan Allah. Maka akan menjemput kebahagiaan. Keayaan kita di sini bukan kehendak kita. Saya ketemu dengan Aab bukan kemauan saya. Aab bisa masak bukan kemauan saya. Wan, tuh hujan teu angin teu ngimpi teu naon pangijeng kamu. Urang pura seda acan-acan boa urang ke ka imah kamu. Tapi bisa kapanggih di dia. Eta mah qanaah terima apa adanya kayan. Cuma begitu. Janggotna jika kitu, irungnya jika kitu, panonna jika kitu, celina jika kitu, bajunya jika kitu, terima orang keayaan. Ulah amak wa ulah terima semua keadaan. Kita juga dikodarkan, ditakdirkan tinggal di sini. Kamu, saya dari tadi dan gue pikir bagus amat tuh baju batik ya. Pasti menang indung natanya. Menang siapa Wan? Dan iya pasti menang indungnya. Karena indungnya sekuang pantas ke manehna. Begitu juga Allah Ta'ala dipapantas orang tuh. Asal kita terima apa adanya. Yang tidak terima apa adanya, aral, kemerungsung, ngelawan, itu yang jadi tidak bahagia. Ingin lebih, itu yang jadi tidak bahagia. Terima apa yang adanya. Karena itu sekali lagi, jangan sampai salah tujuan. Atau tidak mengerti tujuan. Atau tidak mengerti apa yang kita perbuat. Karena itu sekali lagi bahwa tujuan hidup kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, contohlah Kangjeng Nabi li utamima makarimal ahlak uswatun hasanah. Yang terakhir, hiduplah kamu supaya jadi manfaat sebanyak-banyaknya manfaat untuk orang banyak. Bukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk kesarakan dirimu sendiri. Jadilah orang yang banyak manfaat untuk umat sebanyak-banyaknya manfaat. Karena akhir daripada hidup ini nantinya adalah kita punya tanaman di akhirat. Sebaik-baiknya tanaman di surga itu subur. Tapi sebaik-baiknya tanaman adalah ketika masih hidup di dunia. Sebisa-bisanya tanaman ketika hidup di dunia. Jadi dunia ini tempat bercocok tanamnya akhirat. Ya, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.